Nursiah binti Ibrahim adalah seorang wanita berusia 43 tahun, bidan berstatus PNS yang bertugas di Puskesmas Pembantu Cotbada, Biren, Aceh. Nursiah merupakan seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dari suami tersebut ia memiliki 3 orang anak. Anak pertama perempuan berusia 16 tahun, anak kedua laki-laki berusia 12 tahun, dan si bungsu laki-laki berusia 7 tahun. Nursiah lalu menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Hamdani bin Rusli, berusia 47 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Sukaraya, Kota Sabang. Hamdani yang bekerja sebagai sopir truk ini masih memiliki istri pertama yang tinggal di Kota Sabang. Karena itu meski sudah menikahi bidan Nursiah, ia tidak mengubah domisili di KTP-nya. Sehari-hari bidan Nursiah bersama suami baru dan ketiga anaknya tinggal di rumah di Gambong Cotkrang, Kecamatan Peseng, Biren, Aceh, yang merupakan rumah peninggalan suami pertama. Ia memilih tetap tinggal di rumah itu meskipun sudah menikah lagi, selain untuk menjaga anak-anaknya, juga karena lebih dekat dengan puskesmas tempatnya bekerja. Namun pernikahan yang kedua ini bagi Nursiah maupun anak-anaknya bukannya membawa pada hidup nyaman yang lebih bahagia. Keseharian mereka justru bak di dalam neraka. Perangai Hamdani tak hanya cemburuan, tapi juga dikenal kasar dan beringas oleh orang-orang di sekitarnya. Pernikahan yang baru beberapa bulan itu telah kerap diwarnai cekcok antara Hamdani dengan Nursiah. Bahkan tak jarang ketika anaknya lah yang kena imbas amukan kemarahan dari sang bapak tiri. Pada bulan Ramadan tahun itu, Hamdani bahkan sampai mencekik leher istrinya saat mereka bertengkar. Beruntungnya sang anak melihat dan bisa melerainya. Masalahnya lebih sering karena cemburu. Namun entah apa yang membuat bidan Nursiah masih bertahan dengan sifat suaminya itu. Ia masih selalu luluh saat sang suami merayu meminta maaf atas ulahnya yang terus berulang-ulang, lagi dan lagi berbuat kasar padanya. Hari itu Selasa 29 Agustus 2017 pagi sekitar pukul 9. Hamdani datang menjemput bidan Nursiah ke puskesmas tempat sang bidan bekerja di Biren. Lalu dengan mobil Avanza milik Nursiah, mereka berdua menuju rumah orang tua Hamdani yang berada di Kampung Belangong Basah, Kecamatan Mutiara Putih, Kota Pidi, dengan tujuan untuk menjenguk ibu Hamdani yang sedang sakit keras. Siang harinya setiba di sana, mereka lalu memiliki niat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di rumah orang tua Hamdani tersebut. Karena itu Hamdani lalu meminta tolong pada ayahnya, Rusli, untuk pergi ke Biren menjemput ketiga anak Nursiah agar ikut merayakan Idul Adha bersama mereka di Pidi. Rusli tak keberatan, ia pun bergegas menuju Biren dengan membawa mobil Avanza milik Nursiah untuk menjemput ketiga cucu tirinya. Namun sepeninggal Rusli, saat itu Hamdani yang sedang duduk di ruang tamu rumah bersama ibu dan istrinya, lantas mulai terlibat cekcok dengan istrinya itu. Berawal saat Hamdani melihat SMS masuk ke ponsel Nursiah yang ternyata dari seorang pria. Pesan itu sontak saja membuat amarah Hamdani memuncak lantaran cemburu. Terlebih tak lama kemudian, ada pesan lagi yang masuk ke ponsel Nursiah, yang kali ini berasal dari kakak kandung Nursiah, di mana pesan tersebut berisi sang kakak yang menyarankan agar Nursiah bercerai saja dari Hamdani, yang dinilai berwatak buruk oleh keluarga Nursiah. Pesan-pesan itulah yang membuat Hamdani tak bisa lagi membendung emosinya. Terjadilah cekcok antara suami istri itu. Lalu pria itu beranjak menuju dapur, mengambil sebilah pisau dapur yang kemudian dihujamkannya berkali-kali ke tubuh istrinya itu tepat di depan sang ibu yang sedang sakit. Bidan Nursiah yang sudah minta ampun serta meminta agar ulah suaminya itu dihentikan, tapi tak digubris oleh Hamdani yang sudah bak kesetanan. Melihat itu kakak perempuan Hamdani berusaha melerai dengan membawanya ke rumahnya yang tak jauh dari rumah itu. Nursiah lantas sembunyi di dalam sebuah kamar di rumah kakak iparnya tersebut. Tapi Hamdani ternyata belum puas. Ia mengejar dan berusaha mendobrak pintu kamar itu yang sebenarnya telah dikunci oleh Nursiah. Setelah pintu berhasil didobrak, Hamdani lalu masuk mendekati istrinya itu yang sudah terluka parah dan berlumuran darah. Tapi pria itu kali ini ternyata membawa parang. Dengan membabi buta ia bacokkan ke pinggang,
leher, bahkan pada wajah Nursiyah berulang-ulang kali hingga membuat wanita itu meregang nyawa. Setelah menyadari sang istri telah tewas, Hamdani mengambil perhiasan emas yang dipakai sang istri, yakni berupa gelang dan kalung, sambil berucap, "Maaf, emas ini ku ambil karena tak punya uang." Lantas ia berlalu begitu saja. Pria itu lalu menuju sumur atau kamar mandi yang berada di rumah orang tuanya, membersihkan darah dari sekitar tangan dan kakinya, mencuci barang kemudian dibuangnya ke semak-semak di belakang rumah itu. Selanjutnya Hamdani melepas pakaian serta celana jeans yang berlumuran darah dari tubuhnya, lantas berganti dengan baju dan celana lain. Kemudian ia menggeledah tas milik istrinya. Ia ambil emas yang tersimpan di dalam tas itu sebelum kabur dengan motornya. Belakangan diketahui, total emas yang digondol Hamdani ada sekitar 28 mayang. Sementara itu Rusli, ayah dari Hamdani, yang sedang pergi menjemput cucu tirinya, tiba di Biren sekitar pukul 2 siang. Setelah semua siap, mobil Avanza yang disopiri Rusli bersama 3 cucu tirinya itu melaju menuju arah Kampung Belangong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Kota Pidi, yakni tempat rumah orang tua Hamdani berada. Namun saat masih dalam perjalanan itu, tiba-tiba ponsel Rusli berdering. Ada panggilan dari anak perempuannya yang merupakan kakak dari Hamdani. Rusli maupun ketiga anak bidan Nursiyah yang berada di dalam mobil itu pun seketika terkejut saat panggilan itu ternyata mengabarkan jika Nursiyah telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh Hamdani, suaminya sendiri. Seketika itu pula suasana berubah pilu kala ketiga anak Nursiyah menangis histeris meratapi sang ibu yang katanya sudah tiada. Suasana duka semakin terasa kala mereka tiba di TKP sore harinya. Rencana untuk kumpul keluarga guna merayakan Hari Raya Idul Adha bersama berubah menjadi suasana duka mencekam. Sedangkan dari jenazah bidan Nursiyah yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdullah Syafi'i PD, terungkap jika ada 26 luka akibat benda tajam di tubuhnya, di kepala bagian belakang, di wajah atas hidung, perut, kaki, tangan, dan sekujur tubuh lainnya. Selain itu, dari olah TKP, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang berupa pakaian berlumuran darah yang dipakai pelaku saat beraksi. Pisau dapur yang tampak habis diasah yang juga telah bengkok. Sementara barang bukti lain berupa parang baru ditemukan beberapa hari kemudian. Dari kesaksian anak pertama bidan Nursiyah, memang sejak menikah dengan bapak tirinya itu sang ibu kerap menerima perlakuan kasar. Tidak hanya caci maki, tapi juga kerap mendapatkan pukulan. Namun Hamdani si bapak tiri pun selalu mengancam dirinya, juga kedua adiknya, agar tak melapor ataupun mengadu perbuatannya itu pada saudara ataupun tetangga sekitarnya. Hamdani mengancam pada anak tirinya itu, jika ia melapor ataupun mengadu, maka ialah yang akan dihabisi. Petugas yang melakukan pengejaran terhadap pelaku sempat kesulitan menemukan jejaknya karena terus berpindah-pindah tempat. Hingga akhirnya setelah 2 bulan penyelidikan serta pengejaran, keberadaan Hamdani pun akhirnya terendus. Tim Jatanras Polda Aceh bersama tim Polres Pidi pada Minggu 29 Oktober 2017 akhirnya berhasil menangkap pria berusia 47 tahun itu di sebuah kamar kos di Jalan Intan RT 2 RW 4, Kelurahan Cikodom, Kecamatan Gunung Sindur, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pelaku digelandang kembali ke Pidi guna proses hukum lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Hamdani mengakui motifnya adalah karena sakit hati pada istrinya, juga pada keluarga besar sang istri. Dari pengakuannya, keluarga besar istrinya kerap memarahi dan mengintervensinya sehingga ia menjadi kalap lalu melakukan pembunuhan tersebut. Saat ditanya apakah ia menyesal, Hamdani mengaku sangat menyesali perbuatannya itu yang telah menewaskan sang istri kedua. Namun penyidik yang melihat mimik muka serta gelagat pelaku menilai jika sebenarnya tak tampak raut penyesalan dalam diri pria itu. Dari hasil penyelidikan, Hamdani ternyata seorang residivis yang pernah tersangkut kasus narkoba pada tahun 2008 yang kemudian divonis hukuman 11 tahun penjara. Tetapi pada 2011, ia kabur dari tahanan saat mendekam di lapas kelas 2 Kota Kuala Simpang. Pria kelahiran 1970 atas nama Hamdani bin Rusli oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, Kota Pidi pada Senin 30 April 2018 akhirnya divonis dengan hukuman mati.
karena ia terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya atas nama Nursiah binti Ibrahim. Akan tetapi, lagi-lagi pada Kamis 29 November 2018, Hamdani berhasil kabur dari lapas kelas 2A Banda Aceh bersama 112 napi lainnya. Hamdani yang telah menjadi DPO tiba-tiba dikabarkan tewas akibat dikeroyok massa usai mengamuk di sebuah warung kopi di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya sehari sebelumnya, yakni Jumat 21 Desember 2018. Saat itu Hamdani mengamuk dengan membawa barang, merusak barang-barang di warung tersebut menggunakan barang itu. Karena itu warga menangkap dan menghajarnya hingga terluka sebelum diserahkan pada kepolisian setempat. Pria itu kabarnya sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal di hari Sabtu keesokannya. Begitulah akhir kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri baik-baik. See you.